ardi Muhammad wa ala sahbihi wa ba'd. Saya cinta yang saya muliakan abah kita semua, kedua kita Habib Taha Al-Habsyi, Ridha bin Taha Al-Habsyi. Ali ada berganti. Terkadang orang kalau terlalu cinta seperti itu. Kadang lupa. Goncangan di laut terusan. Karena anak baru sampai dari Pulau Panggang, baru sampai langsung kemari. Dan malam ini pun anak di pondok itu ada pengajian malam Selasa. Dan yang dibaca pun burdah. Baca burdah, Hizib Bahar, Hizib Ansor, Hizib Hasan Syadili. Terus baca maulid, terus anak buka yang lucu. Tapi Habib Nabil ini luar biasa. Tariannya kuat Habsyi. Allah. Sama kayak mantan istri ada yang Habsyi. Luar biasa. Habib Haidar, insyaallah. Para habaib-habaib khususnya guru kita Habib Nabil Habsyi. Yang nantinya tidak hilang. Allah. Kalau lagi para habaib-habaib semua kita. Sedikit saja yang saya sampaikan. Di dalam qasidah burdah atau maulid burdah, jadi burdah ini kan isinya itu syiar dan nada. Bisa dikatakan maulid, ya maulid bisa dikatakan maulid. Ada satu hadis yang jarang kita dengar. Ini hadis ada dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Ini hadis kedudukannya dhaif. Akan tetapi walaupun ini hadis kedudukannya dhaif, bisa dipakai untuk fadhailul amal dan bisa dipakai untuk targhib dan tarhib. Ada satu hadis bunyinya begini. Man warraqa mu'minan faka'annama ahyahu. Faman qara'a tarikhahu. Man warraqa mu'minan faka'annama ahyahu. Faman qara'a tarikhahu faka'annama zarahu. Ila akhir hadis. Bunyinya man warraqa mu'minan. Siapa orang yang menuliskan sejarah orang mukmin? Man warraqa mu'minan. Barang siapa yang menulis sejarah orang mukmin, faka'annama ahyahu. Maka orang yang menulis itu seakan-akan menghidupkan orang mukmin tersebut. Faman qara'a tarikhahu, dan siapa orang yang membaca sejarahnya, sejarah yang ditulis, maka seakan-akan orang itu telah berziarah kepada yang ditulis sejarahnya tersebut. Al-Imam Busiri, Syarafuddin Muhammad bin Zaid Al-Busiri, beliau adalah seorang imam yang dimana guru beliau Syadili, mazhab Syafi'i batin Syadili, seperti Thariqah Ba'dal, zahiruha Ghazaliyah wa batinuha Syadiliyah. Al-Imam Busiri adalah seorang yang sangat, makanya dinamakan burdah itu kan mungkin semua di sini pasti sudah tahu bahwa Imam Busiri itu beliau lumpuh, sakit, tidak bisa meneruskan, ya baru setengah. Beliau bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dan dalam mimpinya Rasulullah meletakkan burdah, kain, jubah gitu, kayak kain selimut itu diletakkan, sehingga setelah beliau kemudian ada beberapa kalimat yang tidak sanggup disampaikan diteruskan oleh Imam Busiri, dan itu diteruskan oleh Rasulullah SAW. Kemudian maka disebutlah qasidah burdah. Ketika beliau terbangun, beliau langsung sembuh dari penyakit keras. Nah, ada satu yang ingin saya bawa. Di situ ditulis fa kaifa tad'u ila dunya daruratu man laulahu lam tukhrajid dunya minal ajal. Sebelum saya bahas itu sedikit, saya bahas lagi pertama. Jadi Imam Busiri menulis sejarah Nabi Muhammad SAW yang dijadikan sebagai qasidah, madah, berupa pujian. Kalau maulid kan itu tidak berupa ada dalam ada arutnya. Kalau qasidah burdah kan ada arutnya, wazannya, wazan ini berupa madah yang luar biasa. Nah, itu Imam Busiri seakan-akan menghidupkan Nabi Muhammad SAW. Faman qara'a tarikhahu, dan siapa orang yang membaca sejarah hidupnya Nabi Muhammad, ini yang disebutkan mukmin. Kalau
Kalau bikin orang mukmin saja sama seperti contoh di sini ada Habib Haidar. Ada orang bikin manakib, manakibnya Habib Soleh Tanggul. Maka itu seakan-akan orang yang bikin manakibnya Habib Soleh Tanggul seakan-akan dia telah menghidupkan Habib Soleh Tanggul. Dan yang baca manakibnya itu, ya, yang baca manakibnya, yang bikin manakibnya seakan-akan menghidupkan. Yang baca seakan-akan dia telah berziarah ke sana. Jadi ente orang tadi baca burda seakan-akan ente telah berziarah ke Madinah, ke makam Rasulullah SAW. Itu maksud daripada hadis yang tersebut. Kemudian di situ ada salah satu bait yang berbunyi fakaifa tad'u ila dunya daruratuman laulahu lam tukhrajid dunya minal adad. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad SAW, bagaimana mungkin beliau, ya, bagaimana mungkin beliau akan tertipu dengan kemewahan dunia, kejayaan dunia, kemakmuran dunia. Fakaifa tad'u ila dunya daruratuman laulahu, sedangkan kalau bukan karena beliau Nabi Muhammad, lam tukhrajid dunya minal adami, dunia tidak akan pernah dikeluarkan dari ketiadaannya. Maksudnya apa? Dunia ini tidak bakal ada kalau bukan karena Nabi Muhammad. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad mau cinta sama dunia? Bagaimana mungkin Nabi Muhammad mau ada ketertarikan sama dunia? Nah, jadi di sini saya menasihati diri saya dan kalian semua bahwasanya apa itu dunia? Ad-dunya syai'un ladzi la yusilu bil akhirah. Dunia sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan akhirat. Cari dunia untuk dunia, itu dunia. Mencari dunia untuk akhirat, itu akhirat. Bukan berarti kita nak kerja. Silakan engkau kerja, melakukan pekerjaan apapun. Tetapi jangan sampai pekerjaanmu, hartamu, pangkatmu, jabatanmu itu menjadi sebab putus hubunganmu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jauh hubunganmu dengan Allah, putus hubunganmu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Coba liman tarbud dunia qabla an tarakta. Sungguh beruntung orang-orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia yang meninggalkannya. Apa maksudnya meninggalkan dunia? Tinggalkan perkara-perkara yang membuat engkau lupa kepada Allah. Tinggalkan perkara-perkara yang menjauhkan engkau dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggalkan perkara-perkara yang memutuskan hubunganmu dengan Allah. Jikalau harta menjadi sebab engkau jauh dari Allah, tinggalkan harta itu. Jikalau pangkat jabatan menjadi sebab engkau jauh dari Allah, tinggalkan pangkat jabatan tersebut. Apapun itu, perkara apapun yang menjadi sebab hubunganmu jauh, apalagi putus dengan Allah, tinggalkan hal tersebut. Sebelum apa? Sebelum dunia yang meninggalkan kita. Karena saudara-saudara saya lihat orang-orang zaman sekarang ini orang-orang zaman sekarang, kita lebih memilih kehilangan Allah karena dunia daripada kehilangan dunia karena Allah SWT. Kita lebih memilih kehilangan Allah karena harta, pangkat, jabatan daripada kehilangan harta, pangkat, dan jabatan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Di masjid-masjid kalian, di musola-musola kalian, di surau-surau kalian terdengar hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Hei, kau yang bekerja, hei kalian yang punya toko, yang berdagang, hei kalian yang duduk di kursi-kursi kekuasaan, berhenti dulu, ayo salat, ayo beribadah, ayo kembali kepadaku. Tetapi yang bekerja tetap dengan pekerjaannya, yang berdagang tetap dengan dagangnya, yang dengan urusan duniawi tetap dengan urusan dunianya. Mereka lebih rela meninggalkan Allah karena harta, karena dunia, daripada kehilangan dunia karena Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka abaikan panggilan Allah demi panggilan perutnya. Kalian abaikan panggilan Allah demi panggilan perut. Maka orang-orang seperti ini bagi saya nilainya sama dengan sesuatu yang keluar dari perutnya, saudara-saudara. Oleh karenanya hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, lihat bagaimana Nabi Muhammad, Sayyidatuna Aisyah, ketika beliau berdiri di depan kuburnya Rasulullah, apa kata beliau? Ya man lam yalbisal harir wa lam yanam 'ala al-firashil wathir, ya man kharaja min ad-dunya wa lam yashba fatahu walau bi khubsis sa'ir, ya man lam yanam tulal layali min khawfin naris sa'ir. Wahai manusia yang tidak pernah berpakaian sutra, wahai seorang manusia yang tidak pernah tidur di atas kasur yang empuk, wahai seorang manusia yang wafat, yang meninggal dunia dalam keadaan perutnya kosong, belum masuk sesuatu apapun walaupun sekedar roti yang kering. Padahal kalau Rasulullah mau itu dunia Allah kasih buat Rasul. Orang dunia gak akan pernah ada hubungan dengan Rasul dalam burda. Tapi lihat bagaimana Rasulullah SAW. Dan yang terakhir,
ya man lam yanam tulal layali min khawfi naris sa'ir. Wahai seorang manusia yang tidak pernah tidur sepanjang malam. Kenapa? Karena takut kepada neraka Allah. Nabi Muhammad masih takut kepada neraka. Padahal Nabi Muhammad itu bukan hanya masuk surga, tapi surga Allah ciptakan untuk Nabi Muhammad. Tapi beliau masih takut akan neraka Allah. Kita sama. Oh, saya Habib, saya cucunya Nabi, saya pasti masuk surga. Nggak ada. Rasulullah masih takut sama neraka. Kita ini habaib. Dunia ini punya injilnya kita, dunia ini punya kakeknya kita. Nggak ada. Lau kana man kana syarafa nasabu walakin jahil lisanuhu wa maqamuhu ma'al juhal. Engkau mulia dari segi turunan, mulia nasabmu, tapi engkau bodoh, kau berbuat dosa, kau berbuat maksiat, kau jauh dari Allah. Maka kedudukanmu tidak bisa disamakan dengan kakek-kakekmu. Kedudukanmu disamakan dengan fasikun, fajirun, fasidun, muznibun, mudabdabun. Maka derajatmu disamakan dengan orang bodoh, tidak bisa disamakan dengan datuk. Itu Rasulullah SAW. Nah, maka tinggalkan dunia, maksudnya tinggalkan dunia, tinggalkan perkara-perkara apapun itu yang membuat engkau jauh dari Allah, apalagi memutuskan hubunganmu dengan Allah. Sebelum apa? Qabla an tartah, sebelum dunia yang meninggalkan. Apa maksudnya dunia meninggalkan? Sebelum mati, saudara-saudara. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang berjiwa bernyawa pasti akan mati. Kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu yang di atas bumi ini hancur, binasa. Kullu syai'in khaliqun illa wajhah. Zat apapun, wujud apapun, bentuk apapun akan musnah, akan hancur kecuali Allah. Yang tua mati, muda mati, kaya mati, miskin mati, sehat mati, sakit mati. Syarat mati tidak harus sakit, syarat mati tidak harus tua. Berapa banyak saya tanya di tengah-tengah kalian ada orang masih muda mati? Ada nggak? Ada nggak? Ada orang sehat, dia sehat nggak sakit mati? Ada nggak? Syarat mati tidak harus sakit, syarat mati tidak harus tua, saudara-saudara. Dan kematian datang tanpa pemberitahuan. Kematian datang tanpa pemberitahuan. Kita nggak tahu kapan kita mati. Kalau kita tahu kapan kita mati, enak, saudara-saudara. Oh, anak mati tanggal 23 Juli tahun 2029. Oh ya udah, anak maksiat aja dulu. Nanti 1 hari sebelum mati baru anak tobat sama Allah, baru anak mati. Dan tidak, kematian datang tanpa pemberitahuan. Maka beribadahlah engkau, taatlah engkau kepada Allah seakan-akan engkau akan mati besok. Saya tanya, kalau andaikan kalian tahu besok kalian mati, malam ini apakah kalian akan menyentuh istri kalian? Jawab. Bakal keluar dari rumah. Bakal ngapain? Sholat, ibadah, taubat, istighfar, minta ampun sama Allah SWT. Nah terus apa yang bisa menjamin besok engkau bisa hidup? Jangankan besok, 1 detik setelah saya berbicara, saya tidak menjamin bisa masih hidup, saudara-saudara. Oleh karenanya hadirin sekalian, makna yang fakaifa tad'u ila dunya daruratu man laulahu lam tukhrajid dunya minal adami, walaupun itu cuma sepenggal bait, tetapi memiliki makna yang sangat luas. Mudah-mudahan semua yang ada di sini dengan kalian membaca burdah ada pada Rasulullah SAW, membaca sirah Rasulullah, zikrul anbiya, ibadah, mengingat para nabi, mengingat para rasul, itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala.